Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan saya bahas di sini tentang proposal penelitian, yaitu pengembangan bahan ajar berbasis cerpen dalam materi fikih kelas 7 MTS bab 1 bersuci untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di MTS NU Islamiyah Semagus. Baiklah teman-teman, langsung saja saya mulai. Ya maaf teman-teman, kalau teman-teman butuh filenya, tolong cek di deskripsi saya. Akan saya kasihkan filenya, ada di blog saya. Terima kasih. Proposal penelitian pengembangan bahan ajar berbasis cerpen dalam materi fikih kelas 7 bab 1 bersuci untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di MTS Islamiyah. Dosen pembimbing Dr. Andes Haji Agus Mulyono SPD, dan saya sendiri Rizal Abror, Prodi PAI SA Semester 5 di Universitas Ibrahim Situbondo, Fakultas Tarbiyah. Kita pengantar dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul pengembangan bahan ajar berbasis cerpen dalam materi fikih kelas 7 bab 1 bersuci untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di MTS NU Islamiyah Semagus. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang utama dalam pengembangan diri manusia untuk meningkatkan pengetahuan. Di era yang semakin modern dengan berbagai fasilitas yang memudahkan untuk mengakses pengetahuan, maka pendidikan perlu kiranya diformulasi untuk menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diungkapkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan demokratis, serta bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman di madrasah sanawiyah adalah fikih. Diharapkan dapat membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. B. Perumusan masalah. Bagaimana kemenarikan buku ajar berbasis cerpen jika diterapkan dalam pembelajaran fikih bagi siswa kelas 7 MTS NU Islamiyah Semagus? Dan yang kedua, bagaimana keefektifan buku ajar berbasis cerpen terhadap prestasi belajar siswa? Ini tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui kemenarikan buku ajar berbasis cerpen sebagai bahan ajar. Dan yang kedua, untuk mengetahui keefektifan penggunaan buku ajar berbasis cerpen terhadap prestasi belajar siswa. D. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi siswa, dan yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi sekolah. Bab kedua, kajian mustaka. A. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 2. Tujuan penyusunan bahan ajar. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum
dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Dan selanjutnya memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Ketiga, manfaat bahan ajar. Manfaat bahan ajar bagi guru dan siswa. Untuk bagi guru, yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang kedua, tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Dan yang keempat, menambahkan hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Dan yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik, karena peserta didik akan lebih percaya kepada gurunya. Dan yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan dan diterbitkan. Manfaat bahan ajar bagi siswa. Dan yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesempatan untuk belajar secara lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. 3. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. 4. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Dan yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya ketertarikan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip konsistensi, yang artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Dan yang ketiga, prinsip kecukupan, yang artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Yang kelima, jenis bahan ajar. Bahan ajar berdasarkan bentuknya. Dan yang kedua, bahan ajar menurut cara kerjanya. Dan yang terakhir, bahan ajar menurut sifatnya. B. Cerpen. Pertama, pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. 2. Struktur penyusunan cerpen. A. Abstrak. Abstrak itu merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. B. Orientasi. Menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Ketiga, komplikasi. Struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Evaluasi. Masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Resolusi. Resolusi merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. F. Oda atau pesan moral yang ada di dalam sebuah cerpen yang akan disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. 3. Unsur-unsur cerpen. Pertama, A. Unsur intrinsik.
Sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. B. Unsur ekstrinsik. Seringkali kita mendapati sebuah cerpen menjadi semakin hidup apabila ditambahkan dengan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal ini dinamakan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun sebuah cerpen dari luar. Dan yang keempat, ciri-ciri cerpen. Pertama, cerpen itu bersifat fiktif atau karangan dari si penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Dan yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Selanjutnya, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Dan yang terakhir, memiliki pesan moral yang terkandung dalam cerpen tersebut. Yang kelima, fungsi cerpen. A. Fungsi reaktif. Fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembacanya. B. Fungsi estetis. Fungsi estetis memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembacanya. Dan yang ketiga, fungsi didaktif, itu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembacanya. Menjadi fungsi moralitas. Fungsi moralitas ini memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan yang buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Dan yang terakhir, fungsi religiusitas, yang artinya memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Yang keenam, kaidah pembahasan cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasan, antara lain A. Menggunakan pendeskripsian yang kuat. B. Menggunakan frasa adverbial. C. Menggunakan kalimat langsung, dan ada juga yang tak langsung ataupun berupa dialog. D. Menggunakan kata-kata kisar, yaitu konotatif. Dan E. Menggunakan bahasa yang informal ataupun semi-non-formal. Dan selanjutnya, pembelajaran fikih. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi atau yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang paling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem mengajar, terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. Misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur. Fotografi, slide dan film, audio, dan video tape. Fasilitas tim pengembangan MKDP, itu kurikulum dan pembelajaran. Pembelajaran fikih bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat A. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. B. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. D. Prestasi belajar. Pertama, pengertian prestasi belajar, yaitu sebuah kalimat
yang terdiri dari kata, yakni prestasi dan belajar. Pada kenyataannya, yang ada manusia selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing orang. Dalam proses belajar di kelas, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pembelajaran, harus dilakukan evaluasi dulu, yang hasilnya berupa prestasi belajar. Hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam pengembangan bahan ajar media cerpen di mata pelajaran fikih ini disajikan dalam bagian berikut. Jadi sini pembelajaran agama Islam. Dan setelah itu penelitian pendahuluan dan menganalisis kebutuhan media pembelajaran mata pelajaran agama Islam. Dan selanjutnya membuat produk awal. Setelah itu uji validasi, dan yang terakhir revisi produk berdasarkan saran para ahli. Hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan dari analisis permasalahan yang ada, maka dapat diambil hipotesis tindakan sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan prestasi antara penggunaan media pembelajaran cerpen dengan media buku ajar. Dan yang B, tidak ada perbedaan prestasi antara penggunaan media pembelajaran cerpen dengan media buku ajar. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pengembangan atau penelitian kuantitatif yang lebih dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Penelitian pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan yang dilakukan dapat berupa proses, produk, maupun rancangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar pendidikan agama Islam materi fikih, yaitu bersuci, dengan menggunakan bahan ajar berbasis cerpen. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan bahan ajar fikih materi bersuci kelas 7 MTS dan menjadi produk pembelajaran yang menarik, layak, serta efektif. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, pengembangan produk berdasarkan temuan, pengujian produk di mana produk tersebut akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahapan pengujian. Pada tahapan selanjutnya, pada penelitian R&D, siklus ini diulang sampai hasil uji coba menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan dan layak digunakan. B. Subjek penelitian dan sumber data. Nomor 1. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan di MTSNU Islamia Sembagus, dan waktu untuk penelitian ini akan dilaksanakan pada ajaran baru. 2. Populasi dan struktur. Populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah seluruh objek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu sebagai sumber data dalam sebuah penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah semua peserta didik kelas 7 di MTSNU Islamia Sembagus yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas A, B. Namun, untuk melakukan penelitian ini, peneliti hanya akan mengambil sampel dari populasi rendah. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah penelitian ini yaitu siswa kelas 7A dan 7B. Siswa pada masing-masing kelas memiliki karakteristik, minat, bakat, serta tingkat ekonomi yang tidak sama, sehingga individu-individu tersebut memiliki pengalaman
pola asuh, dan keadaan yang berbeda. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen, kepada teman-teman semua. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini manusia yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.